Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kurikulum, yaitu Bapak Nawawi, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam memberikan ilmu-ilmu kepada kita, dan tidak lupa pula kepada teman-teman rekan-rekan kelas sahabat PAIC 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan selalu, diberikan kesemangatan dalam menuntut ilmu. Baik, di sini saya Dede Aris Setiawan sebagai moderator akan menjelaskan bagaimana model-model konsep kurikulum. Sebelumnya perkenalkan pemateri kita, yaitu yang pertama adalah Rina Sri Depi sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua adalah Sabila Yustria, ya, yang kemudian yang ketiga saya sendiri nanti, dan yang keempat yaitu ada Teh Diana. Nah, langsung saja nanti teman-teman bisa menyimak video yang akan kami tayangkan ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap di rumah saja. Kami persilahkan kepada pemateri yang pertama, Rina Sri Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sri Devi dari kelompok 3 akan membahas tentang model-model konsep kurikulum. Nah, di dalam model-model konsep kurikulum ini terdiri dari pengertian model konsep kurikulum. Yang kedua, model-model konsep kurikulum ini terdiri dari yang pertama, kurikulum subjek akademik, yang kedua, kurikulum humanistik, yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial, yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian model konsep kurikulum, dan yang pertama lagi kurikulum subjek akademik. Nah, yang pertama yaitu pengertian model konsep kurikulum. Nah, model sendiri memiliki arti konstruksi yang bersifat teoritis dan konsep. Nah, model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu sarana untuk mempermudah komunikasi. Nah, menurut KBBI sendiri, model memiliki arti, yaitu model adalah pola atau contoh acuan ragam dari sesuatu yang dihasilkan. Jadi, model merupakan suatu pola atau acuan yang dimiliki oleh kurikulum untuk menghasilkan kurikulum sendiri. Yang selanjutnya yaitu kurikulum merupakan seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Nah, dari paparan di atas mengenai model dan kurikulum dapat disimpulkan bahwasanya model konsep kurikulum merupakan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Dengan kata lain, yaitu pendekatan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Selanjutnya yaitu kurikulum subjek akademik. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum tertua sejak pertama kali sekolah berdiri. Nah, walaupun sudah banyak model yang lain, tetapi sekolah masih menggunakan kurikulum ini. Kenapa demikian? Karena kurikulum ini praktis, sangat mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan kurikulum yang lain. Nah, kurikulum subjek akademik ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Nah, jadi kurikulum subjek akademik berisi tentang pengetahuan. Pengetahuan merupakan warisan budaya pada masa lampau dan akan tetap diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi, kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan yang lebih bersifat intelektual. Nah, tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid, serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Dengan berpengetahuan dalam berbagai disiplin,
para peserta didik diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga sesuai dengan namanya sendiri, kurikulum subjek akademik berarti kurikulum model ini sangat menekankan isi. Isi kurikulum merupakan kemampuan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Nah, tingkat pencapaiannya atau penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, penguasaan materi sebanyak-banyaknya merupakan salah satu hal yang diprioritaskan dalam kegiatan belajar mengajar oleh guru yang menggunakan kurikulum ini. Kurikulum subjek akademik mengalami perkembangan menjadi 3 struktur disiplin, yaitu yang pertama, alirannya melanjutkan disiplin struktur. Maksudnya, aliran ini menunjukkan proses penelitian ilmiah, baik masalah sosial, nilai-nilai kebijaksanaan tokoh-tokoh pemerintah. Yang kedua yaitu pelajaran terpadu. Nah, dalam memahami masalah yang kompleks, aliran ini menggunakan beberapa disiplin ilmu yang terpadu. Oleh karena itu, pendekatannya adalah disipliner. Yang ketiga yaitu pendidikan fundamental. Nah, pendidikan fundamental ini mementingkan isi dan materi, di samping cara-cara dan proses berpikir. Nah, dalam kurikulum subjek akademik itu memiliki 3 pendekatan. Yang pertama yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Maksudnya, peserta didik belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta. Jadi bukan hanya sekedar mengingat. Yang kedua yaitu studi yang bersifat integratif. Nah, merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model pengetahuan yang lebih komprehensif atau terpadu. Yang ketiga yaitu pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah. Nah, model ini tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran yang menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah sistematis. Nah, konsep kurikulum subjek akademik ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan yaitu mengembangkan kemampuan intelektual anak. Yang kedua yaitu isi atau materi. Nah, isi materi yaitu mengambil dari beberapa disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ahli. Yang ketiga yaitu metode. Nah, metode yaitu menggunakan metode expository dan problem solving. Terus yang keempat itu evaluasi. Nah, evaluasi lebih mengutamakan hasil sesuai dengan kriteria pencapaiannya. Nah, selanjutnya pola organisasi isi materi atau pelajaran. Nah, pola-pola organisasi yang terpenting yang pertama yaitu correlated curriculum. Nah, kurikulum ini menekankan pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep yang dipelajari dari satu pelajaran dengan pelajaran yang lain, tanpa menghilangkan perbedaan esensi dari setiap mata pelajaran. Terus yang kedua yaitu concentrated curriculum. Nah, kurikulum ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai tema-tema pelajaran. Terus yang ketiga yaitu integrated curriculum. Nah, kurikulum ini memperhatikan warna disiplin ilmu. Bahan ajar diintegrasikan menjadi suatu keseluruhan yang disajikan dalam satu unit. Intinya, yang diajarkan kepada siswa harus memahami kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu problem solving kurikulum. Nah, kurikulum ini berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Dari beberapa pemaparan di atas, jadi kurikulum subjek akademik ini memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu terlalu menonjolkan dominan kognitif akademik sehingga domain efektif psikomotorik, sosial, emosional menjadi keterabaikan. Jadi kurikulum ini lebih menonjol kepada kognitif akademik sehingga efektif atau psikomotorik sosialnya itu hilang gitu.
Yang kedua yaitu konsep yang dikembangkan oleh para ahli belum tentu sesuai dengan minat kebutuhan anak. Terus yang ketiga, tidak semua peserta didik dapat memahami dan menggunakan metode ini. Dan masih banyak lagi. Nah, walaupun kurikulum subjek akademik ini memiliki kelemahan, namun dapat diatasi. Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan penyempurnaan. Yang pertama itu untuk mengimbangi penekanannya pada proses berpikir. Mereka mulai mendorong menggunakan intuisi dan tebak-tebakan. Jadi menekankan pada proses berpikir anaknya. Yang kedua yaitu adanya upaya untuk menyelesaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Nah, dengan adanya kelemahan serta adanya solusi atau mengatasinya, masalah kelemahan kurikulum subjek akademik ini diharapkan agar konsep kurikulum subjek akademik ini kedepannya dapat lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabil Yusri Amalia sebagai pemateri kedua akan sedikit memaparkan tentang kurikulum humanistik. Pendidikan humanistik merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia atau humanisasi, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Kurikulum humanistik komit pada pendidikan dan latihan yang dilakukan melalui semua fase proses belajar mengajar yang harus mengutamakan kebebasan, nilai-nilai, keberhargaan, kemuliaan, dan integritas setiap orang. Kurikulum humanistik merupakan reaksi atas dominasi pendidikan tradisional yang fokus pada pengembangan aspek kognitif melalui pengajaran mata pelajaran pada setiap tahun 1960-an dan 1970-an. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam pengembangan individu. Bagi para pendukung kurikulum humanistik, tujuan pendidikan adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah 1. Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik, dan yang terakhir adalah tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan evaluasi pada umumnya, yang lebih ditekankan pada hasil akhir atau produk. Sebaliknya, kurikulum humanistik lebih memberi penekanan pada proses yang dilakukan. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta di masa depan. Pada kurikulum ini, guru diharapkan mengetahui respon peserta didik terhadap kegiatan mengajar. Guru juga diharapkan mengamati apa yang sudah dilakukannya untuk melihat umpan balik setelah kegiatan belajar dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut, di sini ada beberapa acuan yang ada di dalam kurikulum humanistik. Acuan yang pertama yaitu integrasi semua domain afeksi peserta didik, yaitu emosi, sikap, dan nilai-nilai dengan domain kognisi, yaitu kemampuan dan pengetahuan. Agar integrasi tersebut dapat terjadi, menurut Shapiro, kurikulum harus terdiri atas berbagai elemen, yaitu partisipasi, integrasi, interaksi, perasaan, dan kegiatan relevan dengan kebutuhan hidup, pribadi, dan
Tujuan sosial untuk membangun keutuhan pribadi dan lingkungan masyarakat. Acuan yang kedua yaitu kesadaran dan kepentingan. Dan acuan yang terakhir adalah respon terhadap ukuran tertentu seperti kedalaman suatu keterampilan. Oleh karena itu, kurikulum humanistik perlu mempertimbangkan motivasi untuk mencapai hasil dan minat peserta didik. Sebagai sesuatu hal yang alamiah, kurikulum humanistik memiliki beberapa kelemahan, seperti 1. Keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu dalam kurikulum ini, prinsip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Berlanjut ke pemateri yang ketiga. Terima kasih kepada saudari Sabila Yusria ya atas pemaparannya begitu semangat ya. Teman-teman masih semangat juga ya. Nah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, kepada Dede Aris dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dede Aris Listiawan. Saya sebagai pemateri yang ketiga, saya akan melanjutkan apa yang telah tadi dibahas oleh materi pertama, kedua, dan selanjutnya oleh saya. Nah, sebelumnya tadi mungkin di pembukaan sudah dijelaskan apa sih itu model. Ya, model itu kalau kira-kira kita disebutkan yaitu sebagai referensi atau bentuk yang lain gitu ya, bukan hanya satu saja. Contoh misalkan model itu ya model rambut saya ini misalnya seperti apa, atau model frame-nya itu seperti apa. Nah, model itu adalah macam-macamnya, dimana kali ini saya akan menjelaskan model-model konsep kurikulum, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, di sini kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kalian sudah mengetahui apa itu artinya sosial. Artinya yaitu kehidupan bermasyarakat sosial itu, dimana nanti ketika kita setelah kuliah atau yang lainnya pasti akan berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Nah, di sini rekonstruksi sosial. Nah, bagaimana problem-problem model kurikulum yang disajikan atau disiapkan sesuai dengan apa yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang akan timbul nanti ketika di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum konstruksi sosial ini yaitu suatu bekal khususnya untuk kita peserta didik. Nah, untuk mempersiapkan bagaimana tantangan atau hambatan yang ketika di dunia nyata ke masyarakat itu kita memiliki konsepan model-model kurikulum ini. Seperti itu. Nah, menurut Nadler pada tahun 1988, model yang baik merupakan model yang monolog, si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kurikulum konstruksi sosial ini pastinya kalian sudah bertanya-tanya sih, apa sih konstruksi sosial ini ya? Seperti apa atau bagaimana nih ya? Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit yang saya baca dari ini ya, makalah, atau nanti teman-teman bisa baca sendiri dari makalah atau PowerPoint yang kami telah sediakan ya di sana. Nah, oke. Kurikulum rekonstruksi sosial ini merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem masyarakat. Nah, tadi telah dijelaskan ya. Nah, apalagi sih tujuan utamanya?
tujuan utama kurikulum konstruksi sosial ini mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan. Ingat ya, tantangan. Tantangan itu bukan hanya satu saja. Kita juga pasti dalam perkuliahan ini mempunyai banyak tantangan nih. Kita harus bersabar. Nah, tantangan ini, termasuk di dalamnya konstruksi sosial ini, yaitu ancaman dan hambatan. Nah, tantangan yang ini nantinya dianggap sebagai bidang garapan salah satu disiplin ilmu, namun perlu juga didekati dengan ilmu-ilmu lain, bukan hanya saja ilmu kurikulum ini ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut Theodore Bramel pada awal tahun 1950-an ya, menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga masyarakat harus turut serta dalam perkembangan dana pembaharuan masyarakat. Nah, untuk melaksanakan hal ini, tentunya sekolah juga mempunyai posisi yang cukup penting ya, di mana harus mempersiapkan atau menciptakan peserta didik agar mereka itu lebih mengetahui dan paham problem-problem yang nanti ketika terjun di masyarakat. Oleh karena itu nanti disarankan ketika kita terjun di masyarakat, apabila kita memiliki ilmu dan masyarakat itu salah, maka kita harus menerapkannya atau membenarkannya. Seperti itu ya. Nah, sekolah juga ini bukan saja dapat membantu individu yang berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Lanjutkan, di mana kurikulum konstruksi sosial ini memiliki desain. Nah, apa saja sih desainnya? Nah, desain kurikulum konstruksi sosial ini yang pertama adalah asumsi. Pertama ya, asumsi. Apa sih asumsi? Tahu kan pastinya. Kita harus misalkan asumsinya makanan yang bergizi. Nah, itu asumsi. Artinya isian. Nah, di mana tadi dijelaskan bahwa tujuan utamanya adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Nah, tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi sosial yang perlu didekati dari bidang-bidang ilmu lainnya juga seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, kemudian estetika, bahkan pengetahuan alam dan matematika lah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu masalah-masalah yang mendesak. Nah, kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Nah, masalah-masalah itu dirumuskan dalam pertanyaan seperti, dapatkah kehidupan seperti sekarang ini memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mengganggu integritas kemanusiaan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pola-pola organisasi. Nah, pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda. Tahu roda? Bulat ya, roda. Nah, di tengah-tengahnya seperti poros, dipilih sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas. Nah, seperti itu. Nanti apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, kemudian komponen kurikulum sosial, konstruksi sosial. Nah, komponen juga ini kan isi istilahnya. Komponen yang pertama yaitu tujuan dan isi kurikulum. Nah, di mana tujuan dan isi kurikulum ini ya, di mana harus setiap tahunnya juga harus memiliki perubahan. Artinya evaluasi yang telah diajarkan, misalkan nanti ketika kita KKN atau yang lainnya pasti memiliki atau mencari permasalahan ya, seperti itu. Nah, di situ nanti ketika sudah ada laporan atau yang lainnya, kita bisa mengupgrade-nya dengan evaluasi tersebut. Nah, kemudian adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang tadi misalkan, yaitu
pertama mengadakan survei secara kritis terhadap masyarakat. Nah, apa sih permasalahannya? Lalu kita dekatkan atau langsung terjun kepada masyarakat tersebut untuk mensurveinya benar atau tidak permasalahan tersebut. Kemudian mengadakan studi tentang hubungan antara keadaan ekonomi lokal, nasional, dan dunia. Nah, di sini juga perlu ekonomi. Apa yang membuatnya itu, misalkan keterpurukan suatu daerah tersebut. Barangkali ada faktor yaitu ekonomi. Kemudian mengadakan studi tentang latar belakangnya, apa yang membuat permasalahan tersebut terjadi gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu mengkaji praktik dalam hubungan dengan faktor ekonomi. Nah, ketika tadi sudah ada faktor-faktornya, maka kita harus kaji. Nah, kemudian selanjutnya yaitu memantapkan rencana perubahan praktik politik. Nah, ini harus kita memantapkan ya, dipantapkan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengevaluasi semua rencana dengan kriteria apakah telah memenuhi kepentingan sebagian besar orang. Nah, setelah semuanya terkumpul, setelah dikaji dan jadilah suatu laporan atau yang lainnya, di mana kurikulum konstruksi sosial ini agar lebih baik yaitu harus melakukan evaluasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu metode. Nah, di mana metode dalam konstruksi sosial ini para pengembang kurikulum berusaha mencari kesamaan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Guru-guru berusaha membantu para siswa dalam menemukan minat dan kebutuhannya. Nah, seperti itu ya metodenya itu. Guru-guru juga para pakar kurikulum itu bekerja sama, tidak hanya satu orang. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, di sini juga tadi dijelaskan evaluasi ini begitu sangat penting ya. Ketika suatu permasalahan untuk meningkatkan kualitasnya yaitu harus evaluasi. Di mana evaluasi ini mencari jalan keluar. Dalam kegiatan evaluasi ini para siswa juga dilibatkan. Keterlibatannya mereka itu terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan, ya, bahkan yang akan dilaporkan seperti itu. Nah, pengaruh tersebut ya terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan peningkatan staf kehidupan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ya, nah, bagaimana sih pelaksanaan dari kurikulum konstruksi sosial ini? Nah, pelaksanaan pengajarannya itu seperti apa? Pengerjaan pelaksanaannya itu ya banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya. Nah, pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat. Nah, sekolah juga mempelajari hal-hal tersebut. Nah, bagaimana masyarakat itu agar lebih mengembang dan lebih optimal ya. Ya, di sekolah juga sudah dipersiapkan dari sekarang ini bagaimana ketika nanti diterjun di masyarakat itu memiliki kualitas atau ya skill yang luar biasa seperti itu. Nah, sekolah juga berusaha memberikan penerangan dan melatih kemampuan untuk melihat dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapinya. Nah, ketika perekonomian misalkan permasalahannya itu menurun, maka di sekolah juga ini menerapkan kurikulum atau sepertinya kewirausahaan. Nah, disinilah salah satu contohnya. Di dalam sekolahan ini menerapkan kurikulum perekonomian untuk berusaha. Bagaimana para siswa itu dibekali untuk berdagang. Nah, seperti itu. Banyak yang lainnya juga. Mungkin teman-teman juga bisa cari sendiri bagaimana kurikulum contoh-contohnya untuk meningkatkan
permasalahan-permasalahan itu terselesaikan dalam kehidupan masyarakat, misalkan contoh ekonominya, baik pengetahuannya, ekonominya, dan segala bidangnya lah. Tadi salah satu contohnya ya, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, makalah atau sumber-sumber yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang terakhir, yaitu Teh Diana Niksi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis kompetensi. Adapun pengertiannya menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran yang bisa mengantarkan para siswa peserta didik dalam memiliki kompetensi di berbagai bidang kehidupan. Adapun prinsip kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun pendidikan berbasis kompetensi adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusnya menguasai seperangkat kompetensi bermanfaat bagi kehidupan kelak. Pembangunan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksud agar berhasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan proses pendidikan dalam rangka perwujudan atau pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kurikulum berbasis kompetensi adalah pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Kompetensi ini dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam pengembangannya, kurikulum berbasis kompetensi ini memperhatikan berbagai prinsip, diantaranya itu tentang satu, keimanan, nilai dan budi pekerti luhur. Yang kedua yaitu pengetahuan integritas nasional. Yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan keseimbangan pengalaman belajar serta peserta didik antara etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang keempat yaitu kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima yaitu abad pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan untuk hidup. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan yaitu berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang kesembilan yaitu pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Yang kesepuluh yaitu dalam pengembangan kurikulum tentunya harus memperhatikan beberapa prinsip. Begitu juga dengan kurikulum berbasis kompetensi yang memiliki prinsip sebagaimana tersebut di atas telah dipaparkan. Hal itu dimaksud agar dalam pelaksanaan kurikulum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi tertentu di sekolah yang berkaitan dengan pelajaran yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik dapat berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dan seluruh aspek kepribadian sebagai pemekaran terhadap dalam pelaksanaan kurikulum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi tertentu di sekolah
yang berkaitan dengan pelajaran yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik dapat berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dan seluruh aspek kepribadian sebagai pemekaran terhadap potensi-potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. Kurikulum yang berbasis kompetensi ini memberikan keleluasaan kepada lembaga sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil dan dampak, serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan secara terus dan berkelanjutan. Kurikulum tersebut memiliki beberapa karakteristik, yang diantaranya yaitu: 1. Menekankan kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Dan yang keempat yaitu orientasi pada proses dan hasil. Yang kelima, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Yang keenam, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, yaitu buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedelapan, yaitu belajar sepanjang hayat. Bisa belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam berkeagamaan. Di samping itu, kurikulum berbasis kompetensi sebagai sebuah kurikulum memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, melalui kurikulum berbasis kompetensi diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi ini menekankan pada proses pengalaman dan memperhatikan keberagamaan setiap individu. Dalam pembelajaran tidak sekedar diarahkan untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Yang ketiga yaitu evaluasi dalam kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua sisi evaluasi itu sama pentingnya sehingga pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh dan tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, tetapi sikap dan keterampilannya juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.